Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kemudahan untuk kita untuk berjumpa kembali di daurah tematik Jumat siang, melanjutkan pembahasan 100 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Ya, mungkin salah satunya kita ada di bagian itu. Semoga dengan adanya daurah ini ya, bisa mengurangi kesalahan yang barangkali tanpa sengaja kita lakukan. Dan hari ini kita sudah sampai di ayat yang ke-6. Nanti insya Allah dua pertemuan lagi akan diselesaikan ya. Mungkin sekarang dan pekan depan. Ini saya mute dulu ya semua. Biar tidak mengganggu yang lain dulu. Nah, nanti kalau ada yang ingin disampaikan bisa dibuka mic-nya atau bisa mengangkat tangan. Baik, kita sampai di ayat yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ayat yang cukup bagus ya. Walaupun ayat yang lain juga ya sama-sama bagus juga. Jadi sebelum kita memasuki di bab-bab daftar kesalahan yang sering dilakukan yang tampak di layar, ada yang perlu disampaikan adalah eh, banyak para pembaca Al-Quran yang dengan maksud ingin menyambungkan antara ayat yang satu dengan yang lain. Misalkan di sini contohnya ayat yang ke-5 dengan yang ke-6, tetapi cara nyambungnya salah ya, kurang tepat ya. Karena dulu pernah saya menemukan ya ketika mampir sholat di sebuah masjid, bacaan imamnya sudah bagus ya, sudah baik gitu kan. Tapi ternyata imam tersebut membaca dengan memwasolkan ayat 5 dengan ayat 6, nah, tetapi hamzah wasolnya ikut terbaca. Sehingga terbacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini jadi kurang sesuai karena di sini hamzah wasol sehingga ya ketika hamzah wasol itu ketika dia diwasolkan atau ketika dia berada di tengah kata maka hamzahnya tidak terbaca sehingga harusnya adalah nasta'inuh dina. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ini juga perlu jadi perhatian ketika hendak menyambung karena di sini kalau kita berpedoman pada kaidah waqaf wal ibtida itu ayat yang ke-5 itu sudah tam ya, sudah sempurna maknanya. Maka kalau disambung dengan ayat yang ke-6, nah agak jadi sedikit rancu. Sehingga kalau disambung dari ayat 5 ke ayat 6 itu jadi kurang sesuai ya. Yang sesuai adalah ketika mau menyambung ayat 6 dengan ayat 7. Nah, kalau itu baru satu rangkaian yang menyempurnakan ya, satu rangkaian yang menyempurnakan. Tapi untuk 5 dan 6 ya ini perlu menjadi perhatian. Karena ini juga sering diingatkan oleh guru-guru kami ya, kalau mau membasolkan
Ya, jangan asal mewasolkan ya. Ketemu ayat berapa diwasolkan, tetapi dilihat dulu ya. Kaidah waqaf wal ibtida'nya. Apakah sesuai ataukah tidak. Nah, itu sedikit pembukaan ya terkait Al-Fatihah ayat yang ke-6. Baik, kita lanjutkan untuk membahas beberapa kesalahan yang sering terjadi pada lafadz tersebut. Nah, di sini terlihat ya di layar di poin ke-60 yaitu menebalkan hamzah ya, pada lafadz ihdina ya. Menebalkan hamzah pada lafadz ihdina ya. Jadi kita kembali mengingatkan, kembali mengulang-ulang bahwasanya hamzah itu dia adalah huruf yang tipis, ya, huruf yang tipis. Maka ya tipiskanlah ya. Nah, maka ini harus menjadi perhatian. Maka kalau tipis ya a, i, u ya, bukan i, u ya. Jadi bukan ihdina tapi ihdina ya. Ya, karena huruf yang tebal ketika ditipiskan itu kurang tepat, begitu pula juga sebaliknya. Nah, itu poin yang pertama atau poin yang ke-60 ya kalau di dalam catatan ini karena dilanjutkan dari ayat yang pertama sampai yang ke sekarang. Selanjutnya, kesalahan yang juga sering dilakukan para pembaca Al-Quran adalah ini ya, merubah ya, merubah huruf H ya, merubah huruf H ya, merubah huruf H menjadi huruf H pada lafadz ihdina sehingga terbaca ya, ihdina ya, ihdina. Itu juga sering ya, sering terjadi bahkan tidak hanya di ayat ini ya, tetapi juga di ayat yang pertama ya. Al-ha menjadi al-ha. Nah, itu juga sering ya. Kenapa sering tertukar dua huruf ini? Yang pertama karena ha dengan ha itu letaknya berdekatan. Ya. Yang satu di tenggorokan bawah, yang satunya di tenggorokan bagian tengah. Kemudian yang kedua karena huruf H ini dia memiliki sifat khofa. Sehingga ketika sifat khofanya ini muncul, maka bunyi dari huruf H itu menjadi tidak sempurna. Bisa berubah total menjadi huruf H atau bisa baina-baina ya di antara huruf H atau H. Maka ini perlu menjadi perhatian khusus bagi para pembaca Al-Quran dan juga para pendengarnya ya. Agar ketika kita mendengarkan bacaan yang kurang sesuai bisa ikut mengingatkan. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Di sini di poin 62 yaitu menghilangkan sifat rokhoah dan hams pada huruf H di lafadz ihdina ya. Ha, hi, hu, ha itu dia punya sifat ya, salah satunya ada rokhawah dan juga hams ya. Berarti suaranya mengalir dan ketika diucapkan itu disertai dengan aliran udara. Nah, sehingga
Ketika dia dalam kondisi sukun, ya tunaikan rokhawahnya. Ah, nah begitu ya. Bukan tapi ihdina. Nah, seperti itu ya. Ihdi. Ya. Nah, itu sifat rokhawah dan hamsnya. Walaupun kalaupun tidak tertunaikan, itu tidak akan mengubah makna karena masuk ke dalam lahan khofi. Tapi ya tetap ya, yang namanya kesalahan seperti yang sudah kita ingatkan berkali-kali, ya sebisa mungkin diperbaiki. Nah, itu poin yang ke-62. Kita lanjutkan di poin yang ke-63. Nah, ini adalah mengeluarkan huruf H dari dada. Nah, H, ih, di, ih. Nah, H, hi, hu. Nah, itu keluar dari dada. Jadi tidak perlu sampai seperti itu, cukup H, hi, hu, H, hi, hu, ih. Bukan H, hi, hu, ih. Nah, bukan seperti itu. Karena memang di makharijul huruf itu hanya ada huruf halak ya, atau huruf tenggorokan ya. Tidak ada huruf dada. Maka mengeluarkan huruf H melalui dada itu ya tidak sesuai ya, tidak tepat. Maka perlu dihindari. Baik, kita lanjutkan. Nanti seperti biasa ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung saja di raise hand. Nah, nanti terus kemudian dibuka mic-nya. Poin selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi adalah di sini. Menebalkan huruf dal ya, menebalkan huruf dal pada lafadz ihdina ya. Dal di, jadi jangan dibaca ihdina, dina ya. Bahkan kadang kalau beberapa orang itu sampai saking mantapnya begitu menjadi ihdi ya, di ya, begitu. Ihdina begitu. Itu kurang kurang tepat karena yang pertama huruf dal itu dia sifatnya eh, istifal ya, tidak tebal tapi dia tipis, dan juga sifatnya dia adalah jahr ya, bukan hams, maka tidak sampai ihdina begitu. Nah, jadi di sini mungkin bisa ditambahkan ya, menebalkan sekaligus juga mengeluarkan atau menambah sifat hams ya pada huruf dal. Nah, maka ini sebuah kesalahan. Nah, itu di poin yang ke-64. Menebalkan serta menambahkan sifat hams pada dal di lafadz ihdina. Kemudian lanjut di poin selanjutnya, yaitu menebalkan huruf nun ya, pada kata pada lafadz ihdina ya. Jadi nun itu dia juga termasuk huruf yang tipis, termasuk huruf yang tipis. Maka jangan ditebalkan menjadi ihdina ne. Dan ini banyak ya, banyak sekali terjadi. Kenapa begitu? Karena nun ini ya, nun ini dia punya sifat idlaq. Nah, semua huruf yang punya sifat idlaq itu rawan menebal. Ya, hurufnya ada firomin lub
Nah, ada nun di dalamnya. Maka ini perlu menjadi perhatian ya. Termasuk huruf mim, me, ne, ma, na. Ya. Jadi jangan ditebalkan karena memang pada dasarnya dia tidak memiliki sifat tebal, tetapi sifat lazimahnya adalah tipis. Selanjutnya kita beranjak ke poin, oh, ada yang tanya. Silahkan Pak Wahyudin, bisa Bismillah. Apa ya, Ustaz ingin bertanya Ustaz? Ini Ustaz silakan. terkait nanya tentang wakaf Ustaz. Ya, Terkait kan ketika satu huruf wakaf namun sebelumnya ada huruf yang sukun Ustaz, ataupun huruf yang mati. Maka cara bacanya gimana ya Ustaz? Contohnya insert Quran surat Al-Kahfi ayat yang 64. Qala dzalika ma kunna naf. Kan di situ harus ada huruf go Ustaz. Goin. Itu cara bacanya gimana Ustaz ketika wakaf? Sementara kalau diwakafkan maka otomatis itu Ustaz, pasti ada pantulan. Ada pantulan ke huruf qalqalah. ayat berapa, Pak? Ayat surat Al-Kahfi ayat 64. 24. Di kata, oh ya, kan kunna nabegi ini. Ya Ustaz itu. Hmm. Ya, cara wakafnya, prinsipnya, ya, prinsipnya adalah ghainnya disukunkan. Ya. Ghain sukun itu bagaimana ya? Au, iu, u. Kemudian kalau nabe, nah begitu. Nabe, kemudian ada Nah, begitu. Jadi bukan nabege. Nah, kalau nabege ini mantul ya. Jadi nabel. Nah, begitu. Itu cara mensukunkan. Atau kalau kesulitan, ya diwasol saja. Dan beres ya. Toh di situ juga tandanya al-waslu aula begitu kan. Nah, jadi kalau kesulitan memwakafkan daripada ini nanti berpotensi merubah sifatnya atau kemudian merubah hurufnya atau menghilangkan begitu, ya diwasolkan saja seperti itu. Begitu, Pak Wahyudin? Berarti Ustaz setiap huruf yang kayak apa namanya sama seperti tadi Ustaz ya. Berarti dibaca setengah semua Ustaz ya. Contohnya di Quran surat ini Ustaz An-Nasr ya. Raja Anasrullahi wal Fath. Hanya itu dibaca setengah berarti Ustaz ya. Setiap kondisinya seperti itu wakafnya. Tidak ada yang dibaca setengah, Pak. Ya, semua dibaca sesuai dengan kadar hurufnya, ya, dan ditunaikan sifatnya. Ya. Jadi kalau Oh iya Ustaz. fathah itu kan tak itu sifatnya dia syiddah, hak itu kan dia sifatnya rohawah, maka fathah. Nah, jadi bukan bukan dibaca setengah, ya, ya dibaca sesuai dengan eh, sifat dari hurufnya masing-masing. Kalau dibaca setengah nanti akan muncul peluang yang lain, ya, peluang menghilangkan sifatnya atau justru malah peluang merubah hurufnya. Nah, jadi setiap huruf yang sudah tertulis di dalam mushaf itu, baik dia dalam kondisi sukun ataupun berharokat, ketika tidak ada kaidah tertentu yang membuat dia tidak terbaca, ya, misal ada sifirnya begitu, maka ya dibaca begitu. Tidak ada yang dikurangi kadarnya ataupun yang
dihilangkan sama sekali. Maka penting untuk belajar sifat-sifat huruf. Nah, agar nanti bisa memberikan timbangan pada huruf-huruf tertentu itu sesuai dengan sifat-sifat yang menyertai huruf tersebut. Nah, seperti itu. Ya memang perlu ini ya, perlu dilatih, ya, perlu dilatih dan mungkin kalau susah ya boleh jadi perlu pendamping juga. Nah, begitu. Ya, begitu Pak Wahyudin. Jadi difahami ya? Halo? Ya Ustaz. Ya, sudah ya? Cukup? Ya, baik. Cukup ya. Ya, saya kira tanya Al-Fatihah ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Oh, ini ya 65. Sekarang ke poin selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi di ayat, maaf ya, di poin yang selanjutnya, poin 66, yaitu merubah huruf shod menjadi huruf shin. Nah, itu. Atau kadang bukan shin, tetapi juga kadang menjadi huruf huruf sin biasa. Nah, ini dua huruf yang sering kali digunakan untuk melampiaskan seseorang ketika tidak bisa mengucapkan huruf shod dengan sempurna. Jadi harusnya ihdina si ya, tapi ihdina shi, ya, shirata. Nah, itu menjadi shin ya, atau ihdinas sirata. Nah, itu menjadi sin ya. Dua-duanya tidak tidak tepat ya, karena eh, huruf yang kita baca bukan sin, bukan juga shin, tetapi hurufnya sod. Bagaimana cara mengucapkan sod dengan sempurna? Ya mau tidak mau harus memahami sifat dari huruf sod itu sendiri. Ya. Sifat huruf sod itu ada banyak ya, yang nanti bisa dibuka kembali catatannya. Salah satunya dia punya sifat isti'la, ya, artinya pangkal lidahnya itu naik, dan semua huruf yang vokalnya itu menyerupai O itu memang harus dilafatkan dengan menaikkan pangkal lidah. Ya. Tidak bisa dengan cara yang lain. Bukan tidak bisa ya, tidak diperkenankan. Berarti apakah bisa? Ya bisa ya. Misal dimonyongkan bibirnya so, nah begitu. Ya, bisa keluar vokal O. Tapi tidak diperkenankan karena memonyongkan bibir itu untuk harokat dhammah. Padahal di sini harokatnya kasroh, nah begitu kan, bukan dhammah. Nah maka itu perlu ditunaikan. Tapi tidak cukup hanya menaikkan pangkal lidah, karena huruf shad itu juga punya sifat idbaq atau tengah lidahnya itu lengket ya ke langit-langit. Nah, maka pastikan ujung, jadi kalau kita belajar tempat keluarnya huruf shad ini kan ujung lidah mendekati gigi jari bawah ya begini. Kemudian pangkalnya dinaikkan, tengahnya juga dinaikkan. Nah, jadi so, si, so. Nah, begitu. Bukan so. Nah, gitu kan. Bukan sho. Nah, itu juga tidak seperti itu. Nah, dan di sini ada catatan khusus ya. Ini kita
sambungkan sebentar. Jadi kalau nanti kita sudah belajar qiraat, ya, itu di salah satunya di qiraatnya Ibnu Katsir, ya, dengan rawinya Imam Kumbul, itu di kata as-sirata ini shotnya dibaca dengan menggunakan huruf sin. Dibaca dengan menggunakan huruf sin. Maka ketika ada seseorang, ya, seseorang yang dia ini bukan sebuah kesengajaan, ya. Memang dia belum bisa sama sekali menebalkan huruf shad, ya, mengeluarkan huruf shad sehingga tertukar dengan huruf sin karena memang tempat keluarnya itu sama dengan sin. Maka ketika dia membaca dengan sin, itu para ulama masih mengatakan bahwa sholatnya itu dianggap masih sah. Karena ada imam lain, yaitu tadi Ibnu Katsir, dengan rawinya Imam Kumbul, itu membaca dengan sin. Walaupun ada potensi untuk mencampur adukan qiraat. Tapi ini kan dalam kondisi terpaksa, maka muncullah kemudahan itu. Tapi kalau memang disengaja, ya, disengaja tidak mau belajar, apalagi mencukupkan diri dengan seperti itu, nah, maka ini berbeda pengambilan hukumnya. Nah, maka daripada yang kesulitan mengucapkan huruf shad kemudian dibawa ke huruf shin, ya, ya ihdina syira, begitu. Ya, ya sudah, ya, sambil dilatih huruf shadnya secara konsisten, ya, sementara pakai sin dulu, begitu kan. Tapi tetap harus ada catatannya, harus dilatih, ya. Karena itu bukan qiraat kita. Ya, tetapi para ulama menyepakati seandainya memang tidak bisa, maka ketika dia mengucapkan dengan seperti itu masih ada keringanan. Ya, artinya masih diperbolehkan. Tapi ingat harus dilatih, ya. Jangan berhenti di situ. Nah, ini terkait dengan huruf shad, ya. Kita lanjutkan di poin yang selanjutnya, yaitu di poin 67. Ya, itu menghilangkan tasdid, ya, pada lafadz al-si, ya, al-sirata. Nah, ini juga termasuk kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Ya, kemarin mungkin pernah kita ingatkan, ya, bahwasanya di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Ya, itu harus ditunaikan. Kalau ada satu yang hilang, nah, itu berpotensi membatalkan, ya, membatalkan sholat karena berpotensi mengubah makna. Ya, salah satunya di sini di kata al-sirata, ya. Shadnya ada tasdidnya. Al-si, ya, bukan ihdinasi. Ya, kalau cuman begitu, tasdidnya belum muncul. Nah, baik, kita lanjutkan ke poin setelahnya. Seperti biasa, ya, kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan saja. Selanjutnya yaitu menipiskan huruf ro pada lafadz al-sirata. Harusnya ro to menjadi ro, ya. Ro to. Nah, ro to. Ro, ya. Harusnya ro menjadi ro. Nah, itu menjadi tipis. Karena di ahkamul ro itu salah satu kaidahnya adalah ketika huruf ro itu berhubungan dengan fathah atau dhammah,
maka dia dibaca dengan tafkhim ya atau dengan tebal. Dengan cara apa? Ya tadi itu sama dengan huruf shad ya. Menaikkan pangkal lidah. Ya, menaikkan pangkal lidah. Dan di depan ra itu di sini ya kelihatan walaupun mungkin agak kecil ya. Ada alifnya ya di depan huruf ra. Nah, kalau pakai ini kebetulan yang dipakai adalah tulisan standar Madinah sehingga di sini nggak ada alifnya ya. Di depan ro nggak ada alifnya tapi ada alif kecilnya atau ada alif shaghirahnya. Tapi kalau kita menggunakan mushaf Indonesia, nah itu ada alifnya di depan ro itu. Ya intinya sama. Nah, ro yang kemudian di depannya itu ada alifnya, gitu kan, ada alifnya, nah, maka dia ketebalannya menjadi lebih sempurna daripada ro yang tanpa ada alif. Nah, maka ketika ditipiskan, nah itu menjadi menambah poin kesalahan. Nah, seperti itu. Termasuk juga di poin yang selanjutnya, yaitu tidak menebalkan huruf po pada kata al-siropo. Nah, po, ro, nah itu dia harus ditebalkan. Apalagi huruf po ya, huruf po itu dia bersama dengan tiga huruf yang lain itu memiliki ketebalan yang sempurna ya, karena memiliki sifat isti'la dan juga idbaq. Beda dengan ro ya. Kalau huruf to itu isti'lanya itu adalah sifat lazimah. Tetapi kalau ro itu dia sifatnya sifat aridhah. Sehingga ro itu bisa tebal, bisa tipis. Tapi kalau huruf to, nah itu dia selalu tebal dalam kondisi apapun ya, mau fathah, ya, mau kasroh, mau dhammah ataupun sukun. Nah, jadi po, ti, pu, alto. Nah, bukan to, ti, tu. Nah, kalau to, ti, tu, ya, ketika nanti dia berharokat kasroh ataupun dhammah, itu suaranya mirip dengan huruf ta. Hanya saja hamznya tidak disertakan. Sehingga itu sudah masuk ke dalam lahen jali. Karena merubah huruf. Nah, maka perlu diperhatikan bagi para pembaca Al-Quran. Jadi memang penting ya bagi kita untuk benar-benar faham, ya, faham dan tentunya juga bisa praktek untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Baik ketika kita mendengarkan ataupun ketika kita mengucapkan dengan mulut kita. Nah, dan itu juga harus dilatih ya. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Itu perlu dilatih. Dan boleh jadi latihannya tidak sebentar. Karena selama ini yang kami dapati di kelas-kelas pembelajaran itu memang huruf-huruf yang vokalnya O itu, bukan O ya, menyerupai O itu, termasuk huruf-huruf yang agak susah untuk diucapkan. Sebenarnya bukan susah sih, hanya belum terbiasa saja. Karena sudah sejak pas TPA dulu ya, sudah puluhan tahun ya. Ada yang mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun membacanya seperti itu. Nah, sehingga ketika diperbaiki di usia sekarang, nah itu lidahnya sudah tidak lentur lagi.
maka butuh perjuangan untuk melenturkan lidah yang sudah kaku selama puluhan tahun. Tapi ya nggak masalah, itu bagian dari sebuah perjuangan. Nah, jadi terus diupayakan, terus diikhtiarkan. Insya Allah ada jalan nanti ya. Ya, kita lanjutkan. Oh, gini aja berarti ya. Kita lanjutkan di poin mana tadi? Ya ini ya, poin ke 70, yaitu menghilangkan sifat tawasut pada huruf lam di lafadz al-mustaqimah. Seperti yang sudah pernah belajar sifat-sifat huruf, bahwa lam itu sifatnya tawasut ya, bukan syiddah ya. Sifatnya tawasut. Sehingga ketika membaca jangan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini dulu pernah kita bahas ketika membahas tentang ayat yang kedua ya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, semua hurufnya menjadi syiddah ya. Tidak cuma lam ya, nunnya juga, mimnya juga, semua hurufnya menjadi syiddah. Ketika ditanya kenapa kok bacanya seperti itu, nah, alasannya itu ya masuk akal itu kan. Alasannya adalah untuk memperjelas dari setiap huruf yang diucapkan. Nah, itu tujuannya baik. Cuman caranya yang kurang tepat. Karena setiap huruf itu punya sifat masing-masing yang tidak bisa disamaratakan atau kalau orang Jawa dikebiah uyah seperti itu. Maka kalau lam ya jangan disidahkan, tapi tunaikan tawasudnya. Ya, artinya dialirkan sedikit saja, kemudian baru berpindah ke huruf berikutnya. Maka jangan al-mus, ya, tapi almu, almu, ya, almu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu huruf-huruf tawasut ya. Hanya sedikit ya, lin umar, lam, nun, mim, ra, ain. Nah, itu. Itu huruf yang punya sifat tawasut. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu kesalahan yang sering terjadi adalah menebalkan huruf lam. Nah, ini mengingatkan kembali tadi ya, ada dal, ada nun, kemudian sekarang ada lam. Ini lam sering muncul ya. Kemarin juga sudah dibahas di ayat-ayat atau di pertemuan sebelumnya. Maka lam ini secara defaultnya dia itu tipis al, bukan al. Nah, jadi bukan ihdinas siratal mus, ya, tapi pol, pol. Jadi al bukan au. Ditipiskan. Memang kadang ini ya, jadi yang jadi catatan itu adalah ketika ada huruf tipis dan huruf tebal yang dia itu berjejer ya, depan belakang. Entah siapa yang depan, entah siapa yang belakang ya, bisa dibolak-balik. Itu biasanya memang ada potensi huruf yang tipis itu ikut menebal. Misal contoh yang lain pada kata turhamun ya, itu biasanya terbaca pu, nah, sehingga poknya menjadi taknya menjadi po, harusnya tur. Nah, pas ro baru ditebalkan, jangan ditebalkan dari awal.
Nah, memang seringkali seperti itu. Ketika ada dua huruf ya, satu tebal, satu tipis, baik yang depan tebal dulu atau yang depan tipis dulu, biasanya ada peluang untuk menggeser huruf tipis itu menjadi huruf yang tebal. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya. Baik, kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu menebalkan huruf sin pada kata al-mustaqimah. Ya. Mus itu sin tipis, maka jangan musta ya. Al-musta, nah, itu sudah menebal ya. Ya, kalau menebal ya pasti akan berubah menjadi huruf shod karena memang tempat keluarnya sama. Nah, maka jangan sampai huruf sinnya menebal. Jadi kesalahannya itu kadang sinnya itu berubah menjadi shod atau malah sebaliknya shotnya berubah menjadi sin. Nah, itu kedua-duanya tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Terus lanjut ke poin berikutnya di poin 73. Nah, menghilangkan rokhawah dan sofir huruf sin pada lafadz al-mustaqimah. Ini juga sering ya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya bahwa huruf sin itu dia punya sifat rokhawah dan juga punya sifat sofir ya atau mendesis. Al-musta ya. Bukan mustaqim. Nah, ya, jadi alirkan dulu suaranya begitu kan. Dan tunaikan juga desisnya. Dulu kan kita di awal menggunakan contoh basmalah ya. Bismillahi, bukan bismillah, bismillah, bismillah. Nah, enggak begitu. Itu tidak tertunaikan semuanya. Maka di sini harus menjadi catatan bahwa huruf sin itu punya sifat rokhawah dan juga as-sofir. Maka tunaikan sifat-sifat tersebut. Ya, jangan dihilangkan. Baik, kita lanjutkan. Nggak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada yang angkat tangan. Berarti lanjutkan saja. Di poin selanjutnya, kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran, yaitu menebalkan huruf ta. Menebalkan huruf ta pada kata al-mustaqimah. Ta itu tipis, ya. Sama seperti dal tadi, kemudian nun, kemudian apa lam. Nah, musta bukan musto. Kadang begitu. Al-mustaqim ya, taqim. Nah, biasanya juga ketika di afala ta'lamun, afala ta'lamun ya, jadi ta'lamun ya begitu. Seringkali begitu ya. Jadi menebalkan ta ini tidak hanya terjadi di sini ya, tetapi juga di tempat-tempat yang lain karena walau alam ya, mungkin karena kebiasaan. Terlebih mungkin orang Jawa ya. Saya juga orang Jawa sih ya. Tapi dulu pernah ditanya itu, Ustaz dari mana? Ini dari Jawa itu kan. Loh, kok logatnya Jawa udah hilang ya? Ya walau alam ya, mungkin karena sering ngajar Quran sehingga logatnya menjadi tidak kelihatan. Tapi ya nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi huruf ta itu jangan ditebalkan ya, dia tipis dan dia ada hamesnya. Nah ini juga tidak tertulis di sini ya. Menghilangkan hames itu juga kesalahan. Jadi musta ta bukan ta tapi ta ya. Kecil saja tapi ya. Jangan berlebihan.
Jadi kalau ditambahkan ya di sini menebalkan plus menghilangkan hamas dari huruf ta. Kemudian yang selanjutnya di poin 75. Nah, ini juga penting. Ini sesuatu yang sering sering sekali kita temukan, ya. Sering kita temukan. Bahkan ketika di beberapa guru Quran juga masih ada yang seperti ini. Ketika ditanya, ya ya memang sejak dulu ngajarnya seperti itu. Ya ini sama ya. Dulu kami juga begitu. Tapi setelah kita belajar dengan guru-guru yang memiliki sanad, kemudian ya kita perbaiki pelan-pelan. Jadi kalau sudah tahu itu sebuah kesalahan, ya jangan dipertahankan, tapi dirubah pelan-pelan. Nah, idbaq huruf qaf pada kata al-mustaqimah. Nah, huruf qaf itu dia punya sifat al-isti'la, tetapi tidak punya sifat idbaq. Sehingga yang naik itu cukup pangkalnya. Tengah lidahnya tidak perlu lengket. Karena memang dia tidak ada sifat idbaq. Sehingga, nah ini biasanya al-mustaqi. Nah, begitu. Mustaqi. Nah, gitu. Sehingga ini enggak tepat ya. Enggak tepat. Jadi kalau orang Jawa bilang ya tekleknya itu jangan berlebihan. Cukup al-mustaqi ya. Qi al-mustaqim ya, bukan al-mustaqim. Qi. Nah, justru malah kalau seperti itu seolah-olah ada ini ya tambahan huruf yaitu waw ya. Atau kalau di huruf far'i itu ada ya ismam ya. Kui ya. Kuila begitu kan. Kuila begitu. Nah, itu ada yang membaca seperti itu. Tetapi bukan di tempat kita. Kalau kita yang membacanya dengan kila ya. Al-mustaqima, bukan kuila, bukan al-mustaqi. Kuim ya. Tidak seperti itu. Ya, maka kalau nanti masih ditemukan ya guru-guru pengajar Al-Quran atau mungkin pengajar TPA yang masih mengajarkan seperti itu, ya, berarti perlu ditabayunkan. Barangkali memang ya belum belajar, maka ya diberitahu agar tidak diulangi dan tidak diajarkan ke santri-santrinya. Nah, jadi huruf qaf seperti itu. Tidak perlu berlebihan. Beda dengan huruf yang memang dia punya sifat idbaq ya. Misalnya huruf to ya. To, ti, ya. Ti. Nah, so, si. Ya. Kalau qaf enggak ya. To, i, ya. Ti. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya di 2 poin terakhir. Ini tinggal mengulang aja sebenarnya ya. Yang kedua terakhir yaitu merubah qaf menjadi kaf ya. Harusnya al-mustaqimah menjadi al-mustaqimah ya. Al-mustaqimah, al-mustaqim. Nah, begitu. Itu juga salah ya. Atau kadang ada juga tapi mungkin bukan orang Indonesia ya, yang di sini juga tidak dituliskan, yaitu merubah qaf menjadi huruf G, al-mustaqim. Nah, begitu. Itu juga ada. Nah, maka itu perlu ini ya, menjadi catatan khusus bahwa di situ bukan huruf G tetapi hurufnya qaf ya. Di sini belum ada. Ya, maka kita tambahkan ya kalau pas ingat. Sehingga kalau mau ditotal akhirnya lebih dari 100 ya nanti. Ya, enggak masalah. Kemudian yang terakhir.
Yang terakhir di ayat yang ke-6 ini adalah imalah arid disukun pada al-mustaqim. Ini sudah sering ya, dari kemarin sudah kita bahas ya. Harusnya al-mustaqim menjadi al-mustaqim ya, menjadi miring menuju vokal E. Nah, itu beberapa poin yang perlu menjadi perhatian saat kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan silahkan boleh. Kalau tidak ada ya, berarti dicukupkan ya sampai di sini. Dan memang juga sudah hampir jam 2 juga ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di ayat yang terakhir ya. Setelah itu nanti kita membahas daurah-daurah yang lain ya. Kalau ada usul pengen bahas apa di Jumat siang ya bisa disampaikan di grup. Nanti kita coba fasilitasi. Baik, nggak ada pertanyaan berarti ya. Tidak ada yang mengangkat tangan. Berarti insya Allah cukup untuk pembahasan di siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan nilai ibadah ya di bulan Ramadan ini dan bisa menambah kehati-hatian kita di dalam membaca surah Al-Fatihah. Baik ketika bertilawah ataupun ketika sedang sholat. Karena Al-Fatihah menjadi salah satu dari rukun sahnya sholat. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita dan semoga Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan setiap huruf dengan lisan yang fasih. Baik, akhirul kalam. Kita akhiri forum kita di siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.